Korsel bekuk Jepang dan tantang timnas Indonesia U23 di 8 besar. Nathan Joe Ayon resmi balik ke Belanda dan ungkap kunci keberhasilan timnas Indonesia. Back Persik asal Filipina siap kalahkan timnas Indonesia di GBK. Media Amerika ini puji timnas Indonesia U23 Olimpiade 2024 bukan hanya sekedar mimpi, selengkapnya hanya di Region Champion. Belum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Korea Selatan berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U23. Sebenarnya pertandingan berjalan dengan tempo sedang, tidak ada peluang yang diciptakan oleh kedua tim. Sampai hingga turun minum, belum ada gol yang tercipta. Sampai memasuki menit ke-75, Korea Selatan akhirnya membuka keunggulan lewat sundulan Kim Min-woo usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Lee Tae-soo. Sebenarnya posisi Jepang berupaya menyamakan kedudukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Skor 1-0 menjadi kemenangan bagi Korea Selatan. Atas hasil ini, Korea Selatan melaju ke perempat final dengan status juara grup B. Mereka mengoleksi 9 poin dan akan bertemu dengan pasukan Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong di perempat final nanti. Pertandingan ini pastinya akan berjalan sangat seru. Siap menantikan kejutan yang akan dibuat timnas Indonesia U23 nanti. Silahkan tulis pendapatmu dan dukunganmu di kolom komentar. Timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Yordania. Timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke perempat final usai mengalahkan Yordania 4-1 dalam laga yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U23 tak tergeser dari posisi runner up. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong berhak lolos ke perempat final bersama Qatar yang keluar menjadi pemimpin klasemen dengan mengoleksi 7 poin dan hanya berbeda 1 poin dari skuad Garuda. Hal ini juga dirasakan oleh Nathan yang selalu mendapatkan kepercayaan oleh pelatih Shin Tae-yong. Nathan Joe Ayon selalu tampil sebagai starter. Bahkan pemain berusia 22 tahun tersebut mendapatkan banyak pujian dari pecinta sepak bola tanah air seusai pertandingan. Tentu saja hal ini karena penampilan bagusnya saat membawa tim merah putih kembali mencatatkan sejarah. Berhasil membawa tim merah putih menorehkan sejarah, tentu Nathan sangat senang. Menurutnya keberhasilan ini bisa terjadi tentu saja kuncinya karena kerjasama para pemain yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tim merah putih karena semuanya ingin membawa kemenangan. Nathan mengaku bahwa sebenarnya ia dan rekan-rekan paham bahwa timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk lolos. Namun semua pemain sepakat dan merasa ingin memenangkan pertandingan melawan Yordania. Tekad kuat para pemain itu membuat mereka tampil ngotot dari awal hingga akhir pertandingan. Ia berujar, "Saya pikir kami bermain dengan sangat baik. Tentu saja Anda tahu bahwa sebelum pertandingan kita hanya perlu bermain imbang. Tetapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat seperti apa yang kami inginkan. Dan kami benar-benar menunjukkan dengan intensitas dan kekuatan penuh untuk bermain sebagai tim," tegas Nathan. Untuk itu, Nathan mengaku senang karena ia telah melakukan yang terbaik buat timnas Indonesia. Ia juga memuji rekannya yang tampil maksimal hingga akhir pertandingan. Dengan tekad dan motivasi tinggi para pemain, akhirnya tim merah putih berhasil lolos ke perempat final. Dia berkata, "Saya pikir kami melakukan dengan sangat baik, jadi saya sangat puas dengan penampilan saya dan penampilan tim, tentu saja dengan hasilnya," tutur Nathan Joe Ayon. Setelah berhasil mengunci tiket ke babak perempat final, tim merah putih tak bisa bersantai karena Korea Selatan sudah menunggu di pertandingan nanti. Namun mengutip dari akun Instagram @footballindonesia, Nathan Joe Ayon dikabarkan hanya dipinjamkan sang klub SC Heerenveen ke timnas Indonesia selama 1 minggu. Dan Nathan saat ini sudah berada di Belanda, hanya diberikan oleh klubnya selama 1 minggu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehilangan 1 pemain, terima kasih Nathan, tulis akun Instagram @footballindonesia. Tapi kabarnya Nathan Joe Ayon dan PSSI sudah melobi SC Heerenveen agar melepasnya saat timnas Indonesia tampil di perempat final nanti. Nathan akan kembali ke Qatar. Kehadiran Nathan tentu di perempat final nanti sangat dibutuhkan, sebab lawan kuat sudah menanti timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang pertandingan itu, bek timnas Filipina Simen Langbu mengaku sudah siap mengalahkan timnas Indonesia. Meski begitu, Simen mengaku tidak akan mudah mengalahkan timnas di GBK. Apalagi timnas Indonesia akan didukung penuh oleh puluhan ribu supporternya. Tentu saja ini akan berpengaruh mental pertandingan pemain Filipina. Namun demikian, Simen menegaskan bahwa Filipina tidak akan gentar sama sekali.
Simen berharap terpilih ke dalam skuad Filipina yang akan bertemu dengan timnas Indonesia. Ia yakin kemampuannya bisa sedikit memberikan informasi kepada tim pelatih Filipina. Pemain berusia 26 tahun tersebut menjelaskan pertandingan tersebut akan sangat penting bagi timnas Filipina dan Indonesia, sebab keduanya masih punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Simen menuturkan siap menghadapi Indonesia sama dengan Filipina. Pertandingan tersebut diprediksi akan sangat menarik. Lebih lanjut, Simen mengakui kekuatan timnas Indonesia. Ia melihat tim asuhan Sintayong itu tampil baik selama pertandingan melawan Vietnam. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia sukses meraih 2 kemenangan dengan skor 1-0 dan telak 0-3 melawan Filipina. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen grup D dengan mengemas 7 poin. Pemain berposisi back sayap kanan itu salut dengan perkembangan timnas Indonesia. Simen menuturkan PSSI melakukan langkah yang tepat untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Sebelum melawan Filipina, timnas Indonesia terlebih dahulu akan menjamu Irak pada laga kelima grup D putaran kedua kualifikasi. Dari 2 pertandingan itu, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk menuju putaran ketiga kualifikasi. Tampil menyerang sejak awal laga, Garuda Muda sukses mengalahkan Yordania dengan skor meyakinkan 1-4. Hasil ini bisa jadi ada proses pembelajaran sejak awal babak fase grup dimulai. Datang sebagai tim debutan di turnamen ini, Sintayong menjalani laga kontroversial melawan Qatar. Selanjutnya mereka bangkit dan sukses mengalahkan Australia, sekaligus membuka kans mereka lolos ke perempat final. Indonesia sendiri membawa pasukan dengan rataan umur kedua termuda di turnamen ini dan merupakan prestasi yang sangat disyukuri. Media yang berbasis di Amerika Serikat yaitu ESPN turut mengomentari prestasi timnas kita. Setelah bisa menentukan nasibnya sendiri, waktunya Garuda Muda menunggu ujian selanjutnya. Media itu pun menuliskan beritanya, Indonesia kini mendapatkan pertandingan di perempat final melawan Jepang atau Korea Selatan yang akan memperebutkan posisi teratas di grup B pada hari Senin. Meskipun kedua tim mungkin awalnya sangat ingin menghindari tim tuan rumah Qatar, alternatif lain mungkin juga tidak terlihat menarik, terutama dengan apa yang Indonesia tampilkan saat melawan Yordania. Permainan Indonesia di ajang ini juga mendapatkan pujian. Status debutan tidak membuat pemain yang ada di dalam tim merasa minder karena lawan yang dihadapi lebih kuat. Bahkan mimpi ke Olimpiade pun akan terus membara seiring dengan cerdiknya Sintayong dalam membangun tim. Dalam apa yang terbukti menjadi debutan Piala Asia U23 yang luar biasa, ada tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh Indonesia. Dengan turnamen ini juga berfungsi sebagai kualitas untuk turnamen sepak bola pria di Olimpiade akhir tahun ini. Meraih posisi 3 besar mendapatkan tiket ke Paris akan menjadi sebuah fantasi, lanjut media itu. Meski lolos ke Olimpiade bukan hal yang mudah, setidaknya Garuda Muda sudah memberikan pesan bahwa mereka tidak main-main. Dengan modal banyak pemain muda mereka yang ada di dalam tim saat ini, masih akan bertugas ke timnas senior nanti. Selain itu, mental pemain juga solid dan sering berlaga di kancah Asia. Meskipun harus bermimpi besar kesuksesan untuk Indonesia, mungkin tidak akan datang dalam bentuk tempat di Olimpiade. Namun kesuksesan itu sudah dapat terlihat jelas dari bagaimana pemain muda berbakat mereka tampil dan bersinar di kancah Asia. Tutup ESPN.